Oke, selamat pagi. Eh, di sini kami akan menjelaskan hasil dari 3D elevator kami, desain 3D elevator kami dengan anggota Nisa Boris Siregar dengan NIM pada 12301 Dan saya Yawan Siagian dengan NIM 421231140 dari kelas Meka 6B Malang. Oke, selanjutnya ini yang menjadi desain konsep elevator kami, yaitu struktur visual 3D-nya dari konfigurasi ruang luncurnya, lalu dudukan kabinnya, dan sistem jalur counterweight-nya yang terintegrasi di sisi belakang. Lalu rangka baja yang kokoh meminimalisir getaran mekanisnya. Oke, selanjutnya yang melatar belakangi kami mendesain konsep elevator kami itu mengacu pada contoh toko seperti Hypermart di Nagoya Hill yang setelah kami lihat dia beroperasi di dalam bangunan mall multi lantai, dan dimana pada gudang stoknya itu biasanya berada di level terpisah, ada yang dia di basement, lower ground, dan atau lantai belakangnya dari area jual utamanya. Nah, ini yang menimbulkan tantangan operasional hariannya. Jadi yang menjadi latar belakangnya itu kayak staff harus berulang kali membawa barang, kardus, minuman, dan lain-lain barang yang berat dari gudang ke rak displaynya, lalu seringkali melewati koridor pengunjung atau menggunakan lift umum yang juga dipakai pelanggan yang ingin berbelanja di mall tersebut. Lalu proses restock jadi lambat karena harus mengantri di lift utama ataupun lift pengunjung dan menghindari jam ramainya pengunjung, dan risiko cedera pada staf meningkat jika barang berat harus diangkut manual lewat tangga darurat, terutama saat lift utama sedang penuh atau dalam perbaikan. Ini merupakan struktur dan rangka dalam 3D desain elevatornya, yang dimana di sini terdapat 3 lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang sebagai pemberhentian setiap lantainya, dan di sini terdapat beban yang bebannya ini untuk sekitar 300 kilo dalam pengangkatannya agar dia itu seimbang, dan di bawahnya ini sudah ada pengaman seperti grab atau dibilang per dalam lift agar dia tidak terjadi benturan jika terjadi kejatuhan gitu. Selanjutnya itu material utama rangka, yang dimana material yang digunakan itu menggunakan besi WF 150x75, selanjutnya besi hollow 40x40 dan plat besi 2 mm. Nah, untuk besi WF 150x75 itu untuk membentuk pilar dalam rangka utama houseway, menjamin kekuatan struktur terhadap beban dinamis kabin. Dan yang kedua itu besi hollow 40x40 yang digunakan khusus untuk merakit kerangka kabin elevatornya, yang menyeimbangkan kekuatan dan bobot material. Yang ketiga itu plat besi, material penutup untuk dinding dan lantai houseway-nya serta kabin interior, memberikan perlindungan ekstra. Sebenarnya ini merupakan dalam sistem rel pemandu dalam lift, yaitu presisi pergerakan. Rel pemandu atau dibilang guide rails adalah tulang punggung operasional elevator, memastikan pergerakannya itu vertikal, yang mulus dan aman dalam setiap pergerakannya. Yang pertama itu ada rel kabin tipe 75 atau V, dirancang untuk menahan beban kejut lateral. Yang kedua itu rel pandu counterweight, menjaga keseimbangan gaya tarik. Yang ketiga diikat dengan baut dan dinabol set standar tinggi. Yang keempat ada pelapisan anti karat atau zinc chromate untuk durabilitas jangka panjang. Selanjutnya keamanan dan kestabilan. Dalam keamanan dan kestabilan ini ada 2. Yang pertama itu sistem kabin atau car, yaitu struktur yang dirakit secara presisi menggunakan kombinasi besi hollow dan plat baja. Desain ini terisolasi dari getaran luar, memberikan kenyamanan maksimal sekaligus menahan impact sesuai standar keselamatan operasional gedung. Yang kedua ada bobot imbang atau counterweight. Sistem ini mengimbangi berat kabin ditambah setengah kapasitas beban maksimal. Tujuannya meminimalkan
kerja motor traksi, menghemat konsumsi energi dan mendistribusikan tegangan tali baja secara merata ke seluruh sistem puli. Selanjutnya sistem penggerak dan elektrikal. Spesifikasi performa. Dia ini ada 3 lantai beroperasi dan maksimal beban itu sekitar 300 kg. Kinerja optimal dan presisi. Sistem didesain untuk melayani mobilitas antar lantai dengan kecepatan menengah yang aman untuk penggunaan komersial maupun residensial. Kapasitas 300 kg untuk ini merupakan ideal akomodasi rata-rata dalam 1 kali perjalanan. Pastikan efisiensi trafik tanpa mengorbankan durabilitas komponen struktural. Oke, di sini merupakan desainnya. Di sini merupakan ruang bawahnya atau ruang kosong sebagai pengaman, yang dimana pengaman ini sebagai untuk menghindari benturan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya ini merupakan lantai 1. Ini lantai 1 dan ini adalah kabinnya. Di sini ada untuk penutup pintunya dan untuk struktural pada kabinnya juga sudah ada di sini. Oke, di sini ada untuk relnya, rel pada ruang kabin agar dia berjalan lurus vertikal, tidak melenceng. Oke. Sistem pengaman. Di sini juga ada pengaman pada bawahnya juga, dan di sini ada pengamannya untuk seperti per agar dia tidak terbentur ke bawah jika terjatuh. Oke, selanjutnya di sini ada bebannya atau counterweight. Nah, di sini dia ada juga untuk seperti relnya agar dia berjalan lurus juga sampai ke bawah maupun ke atas. Dan di atas ini ada juga motor sebagai untuk penarik kabinnya, menarik dan menurunkan kabin. Oke. Tingginya. Oke, ini merupakan gambar desainnya, yang dimana untuk tingginya itu sekitar 128 meter dan antar lantainya itu sekitar 350 meter dan untuk lebar dari lift ini itu sekitar 400 meter. Oke. Selanjutnya, nah ini merupakan motor traksi penggerak atau motor yang kami gunakan untuk sebagai penggeraknya itu sebagai jantung operasional lift. Kami menggunakan motor traksi tipe geared atau gearless, efisiensi tinggi. Motor ini memastikan tarikan wire rope berjalan sinkron dengan pergerakan counterweight. Yaitu yang pertama itu minim kebisingan mekanis, yang kedua ada sistem rem elektromagnetik terpadu, yang ketiga ada implementasi sebagai mesin roomless atau MRL untuk menghemat ruang gedung. Oke, selanjutnya ada BOM atau Bill of Material. Oke, selanjutnya pada bill of material kami ada dimulai dari struktur dan rangka besinya. Yang pertama, besi bertipe WF 150x75x5x7 itu untuk rangka utama hoseway ataupun di ruang luncurnya. Lalu ada besi holonya itu untuk rangka kabinnya. Lalu rel pemandu kabin T75/B itu untuk buat rail cabin yang 2 jalur. Lalu rel pemandu counterweight-nya itu juga untuk rel bobot imbangnya. Lalu plat besi itu untuk dinding dan lantai ataupun kabinnya. Dan ini ada aksesorisnya baut, mur, dinamo set itu untuk pengikat dari struktur dan relnya. Lalu ada cat anti karat ini yang berguna untuk melapisi dan pengecatan rangka. Oke, untuk sistem penggerak motornya kami menggunakan 1 motor saja, motor traksi elektrik gear 3 fasa dengan berbebankan maksimal 300 kg. Itu untuk motor penggerak utama kabinnya. Lalu panel kontrol dan inverternya itu pengatur kecepatan dan kontrol motor tersebut. Lalu ada wire rope itu untuk kabel penarik kabinnya. Lalu ada pull setnya itu
puli penggerak dan pengarah kabel, lalu counter wake blocknya, bobot pengimbang dari kabin, dan overspeed governor-nya itu pengaman kecepatan lebihnya. Oke, untuk sistem kontrol dan sensor sendiri itu kami memakai PLC itu untuk otak kendali dari 3 lantai, lalu limit switch, posisi lantai itu untuk deteksi batas atas bawah di tiap lantai, lalu ada proximity sensor, posisi kabin itu deteksi posisi berhenti yang presis, lalu load cell-nya juga deteksi kelebihan bebannya, lalu sensor pintu itu untuk pengaman pintu otomatis, dan push button panel kabin dan panel lantai, lalu ada indikatornya serta kabel kontrol. Nah, untuk sistem pintunya sendiri, motor pintu otomatis, kabinnya itu penggerak buka tutupnya, lalu ada relnya itu, lalu daun pintu kabin dan pintu lantai. Nah, untuk sistem keamanannya kami ada rem darurat ya, pengaman jatuh bebas, lalu buffer pitnya, peredam benturan dasar shaftnya, dan interphone atau alarm darurat, lalu lampu darurat serta emergency stop dan kunci pintu darurat. Oke, untuk kabin sendiri, dinding kabin kami buatnya dari stainless steel ya, lalu lantai kabin untuk menutup lantai kabin, plafon kabin, dan handrail stainlessnya untuk pegangan tangan dalam kabin dan ventilasinya. Nah, untuk instalasi dan jasanya itu, jasa pemasangan fabrikasi dan instalasi listrik itu ini per tenaga kerja, lalu ada jasa commissioning dan testingnya serta biaya sertifikasi izin kabinanya. Oke, sekian dari boomnya ini dengan total keseluruhan ada di 150 juta ya, dan untuk strukturan rangka di 35.500.000, sistem penggerak 43.050.000, sistem kontrol di 23.850.000, sistem pintu 18.400.000, sistem keamanan 9.700.000, kabin 10.450.000, dan instalasi jasa itu di 9.050.000, dan totalnya adalah 150 juta. Oke, mungkin sekian dari kami, terima kasih.